Terus tahap 5. Yang tahap selanjutnya itu melancarkan yang itu Pak, uji pengguna, calon pengguna itu, terus direvisi lagi, kemudian jadi produk awal itu Pak. Tahap 6. Itu Pak, Udah. tadi. Oke. Artinya tuh kan, kamu sudah hatam tuh, ya kan? Nah, jadi tidak ada masalah lagi tuh, karena memang kamu secara fluent ya, secara lancar menjawab itu. Jadi kalau ditanya hasil penelitian kamu gimana itu tadi ya jawabannya ya. Oke. Tanya lagi. Ada lagi nggak? Yang masih mengganjal. Yang itu Pak. Saran itu. Kenapa? Kenapa? Saran itu ditujukan ke siapa ya Pak? Yang benar itu Pak. Oh iya. Oke, good question. Jadi saran itu kamu di bab 1 Riza Akilah itu menuliskan manfaat enggak? Iya. Manfaat iya, teoritis atau praktis. Ya. Untuk siapa aja manfaat itu secara praktis? Kalau yang secara praktis itu untuk guru, terus peneliti lain, terus kemudian peserta didik, Pak. Ya udah itu sarannya berarti untuk guru apa? Guru hendaknya semangat. Oh enggak itu ya. Dari hasil penelitian kamu itu nanti sarannya untuk guru itu apa? Gitu loh. Untuk peserta didik itu apa? Untuk satu lagi tadi apa? Yaitu apa satu lagi tadi? Untuk guru, peserta didik, satu lagi sekolah ya? Peneliti lain, Pak. Oke, peneliti lain. Jadi langsung, misalnya untuk guru kira-kira dari hasil penelitian kamu ini apa sarannya? Bisa kayak apa ya? Dimodifikasi sama. Nah, bagus, pinter nih, Riza ini pinter nih. Dimodifikasi ya, ya bisa dimodifikasi untuk nggak cuma respect kan sebenarnya ya, banyak aspek ya yang bisa dikembangkan dari situ kan sebenarnya. Itu bisa dimodifikasi untuk aspek yang berbeda, kemudian dari pengembangan model pengembangan yang berbeda ya. Oke, sehingga guru punya kekayaan lebih bagus. Itu satu, itu saran loh. Jadi saran itu disesuaikan dengan tujuan bukan tujuan, disesuaikan dengan manfaat yang kamu tulis di bab 1. Jadi kalau bagi guru berarti sarannya juga bagi guru, gitu ya. Kemudian bagi peserta didik tadi apa? Kira-kira apa? Kalau di peserta didik itu kan harus pakai buku panduan itu kan harus didampingi sama konselornya itu tadi Pak, sebagai pembimbingnya itu. Berarti itu gimana kata-katanya tuh? Peserta didik menggunakan panduan ini selalu didampingi gitu ya, agar tidak kenapa harus didampingi? Nah itu dijelaskan tuh di situ, ditulis di situ tuh sarannya kan, itu bermanfaat tuh kenapa harus didampingi konselor misalnya biar nggak sendirian gitu kan, kalau sendirian capek kan misalnya itu enggak, itu jangan ditulis yang kayak gitu tuh, pasti dicoret nanti. Ini biar rileks aja. Kemudian yang terakhir bagi peneliti lain tentunya ini sebagai referensi ya, referensi untuk pengembangan panduan yang lain dengan model yang lain dengan aspek yang lain, dan tentunya keterbatasan yang ada dalam penelitian yang Riza lakukan ini tadi misalnya cuma melakukan 7, berarti 3 tahap terakhir itu bisa juga dilakukan untuk menyempurnakan dengan penelitian yang relevan dengan apa yang sudah Riza lakukan gitu loh untuk peneliti lainnya. Paham nggak? Mantap. Iya, paham Pak. Nah,
Jadi intinya saran adalah sesuai manfaat. Manfaatnya ada 3, sarannya pun ada 3. Harus langsung to the point. Apa saran-saran? Apalagi? Insya Allah ya, pokoknya kalau happy makan terus ini yang baik-baik lah dilakukan ya, senyum ya kan, kalau ada kerikil atau batu di pinggir jalan ditengahin terus dipinggirin lagi biar bagus kan. Biar itu Pak, untuk keterbatasan penelitian sendiri itu apa ya Pak? Yang dimaksud dengan keterbatasan? Ya, keterbatasan penelitian kan kalau ini penelitian pengembangan berarti kamu mengacu box and goal yang memang harusnya ada 10 tetapi hanya kamu bisa lakukan 7 step-nya, berarti yang 3 itu tidak bisa dilakukan karena apa-apa. Misalnya 1 karena keterbatasan waktu. Artinya keterbatasan waktu misalnya dari pihak tempat penelitian itu cuma menyediakan waktu penelitian ini gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbatasan apa misalnya? Misalnya keterbatasan dana jelas ya, maksudnya misalnya nih, cuma itu bisa di skip juga. Intinya adalah keterbatasan yang dimaksud itu adalah mengapa kok si Riza itu tidak melaksanakan 10 semua tahapan dari box and goal kok cuma 7. Nah, di 3 itu kenapa misalnya tidak memungkinkan untuk disebarluaskan atau diseminasi misalnya ya, disebarkan ke halayak umum karena keterbatasan apa-apa misalnya, karena misalnya cukup sampai pada produk itu digunakan, kemudian dari situ kita melihat bagaimana meningkat enggak nih sikap respek siswa, cukup sampai situ saja misalnya, jadi tidak perlu disebarluaskan misalnya. Ya, keterbatasan intinya adalah balik lagi berhubungan sama mengapa kok cuma 7 enggak jadi 10 gitu loh. Dan itu harus yang ilmiah ya. Itu tapi harus ditulis loh Riza ya di bab 4 ya. Keterbatasan penelitian, karena apa yang diomongin itu kalau nggak ada juga di tulisan ya percuma ya. Jadi apa yang Riza jawab nantinya itu memang harus ada di tulisan. Biasanya kan dosen ngecek mana yang kamu omongin ini, mana omonganmu bagus ya, jawabanmu bagus, tapi kok saya lihat di skripsi nggak ada misalnya ya, tapi semoga ada semua kayak gitu. Gimana? Mantap. Terus saya kaget tadi beneran deh. Oh, ini bro atau miss ya? Ternyata miss bro. Apalagi, pokoknya kalau misalkan ditanya semacam kondisi di lokasi penelitian itu berarti yang kita jawab itu yang bagus. kayak gimana? Bagus. Ini pertanyaan bagus nih. Ya itu kelewatan saya ya. Itu loh. Kan mengapa kamu kok pengen mengembangkan panduan gitu? Emangnya di situ nggak ada? Kamu meneliti di mana tadi? Kalau boleh tahu, Riza. Di SMP Negeri 15. Oke. Di SMP ya, oke. Di SMP itu, apakah di situ memang belum ada panduan itu? Jangan-jangan sudah ada, kamu nggak tahu misalnya kan kayak gitu. Dosen bisa aja menodong kayak gitu tuh, karena itu awal ya. Mengapa kamu pengen mengembangkan itu? Apakah di situ memang belum ada panduan itu di tempat itu tuh? Selama ini kalau mau meningkatkan sikap respek dari konselornya sendiri itu pakai metode ceramah itu, Pak. Oh, nah. Artinya belum ada kan semacam panduan kayak gitu tuh belum ada kan? Maksudnya untuk mencoba alternatif pendekatan untuk meningkatkan sikap itu kan belum ada di tempat tersebut. Nah, itu itu hasil apa? Hasil observasi atau hasil wawancara Riza itu? Atau hasil kira-kiranya Riza aja? Nah, misalnya gitu. Hasil dari wawancara dengan konselor itu, Pak. Mantap kayak gitu tuh. Itu jadi terkait kondisi yang ada di tempat penelitian itu, yaitu tadi di situ tadi kamu ceritakan yang itu tadi loh, yang bagus, saya lupa. Ceritakan yang bagus itu, tetapi itu pasti ada di bab 1 kan? Iya, Pak. Nah, sip dah, mantap. Bungkus. Oh iya, simpel-simpel, asal jawabannya tuh to the point, jangan ditanya alamatmu di mana. Wah, adik saya baru aja jatuh, nggak nyambung, jangan.
Kalau ditanya, apalagi, yuk terus. Sebentar Pak, saya catat dulu. Loh, ngapain dicatat? Oh iya deh, silahkan. Bercanda loh ya, kebiasaan saya nih. Kebiasaan kalau ngajar kayak gitu tuh. Kalau temuan penelitian itu maksudnya kayak gimana nih Pak? Apa yang dimaksud temuan penelitian itu? Apakah yang dari apa ya, yang kejadian yang nggak terduga terus tiba-tiba ada gitu? Atau maksudnya gimana gitu Pak? Oke, bagus itu. Itu temuan itu ya biasanya ya temuan itu diperoleh dari ketika itu jenis penelitian itu ya kuantitatif, kualitatif gitu ya. Meskipun semua penelitian pasti punya temuan ya, temuan yang dimaksud terserah ya, temuan secara data kuantitatif maupun kualitatif. Tetapi kalau dikaitkan sama pengembangan, berarti temuan yang dimaksud adalah apa ya, berhubungan sama bagaimana tadi itu apa namanya itu respek itu tadi loh. Bagaimana respek, karena kan kamu kaitkan sama sikap ini meningkatkan respek. Jadi temuannya adalah sikap respek setelah gimana? Coba cerita. Setelah konselor itu menggunakan apa yang kamu buat itu tadi. Biblio edukasi. Setelah konselor menggunakan itu kan? Iya. Nah, setelah konselor menggunakan itu, kemudian temuannya adalah setelah konselor menggunakan itu, maka diperoleh data bahwa hasil apa itu? Yang tadi respek siswa itu apa? Meningkat atau enggak sih ini? Jangan-jangan meningkat enggak? Kan saya kan belum itu, belum nyampe ke pengujian keefektifannya itu, Pak. Iya, itu Shopee itu. Ya, ambil dulu. Mohon maaf terjeda. Mantap dong. Kita kan harus happy. Orang Indonesia itu kalau mau sukses harus happy. Oh ya, oke. Nah, tadi gimana tadi? Nah, oke. Jadi speechless saya. Jadi itu balik lagi kalau ditanya temuannya apa? Ya temuannya ketika konselor menggunakan ini yang saya buat ini, kemudian ternyata respek siswa itu meningkat ya berdasarkan data. Itu temuannya, coy. Tapi kamu harus ini tadi apa tadi? Kevalitan jelas sudah ya, kamu jawabnya harus gimana. Kalau kepraktisan juga sudah dari konselor penggunanya ya. Kemudian dari keefektifan tadi harus tadi coba dihitung meningkat enggaknya itu gimana? Harus dirumuskan juga itu. Yang sudah ditulis gimana? Yang apa, Pak? Yang keefektifan, yang meningkat enggak respeknya tuh? Itu kan belum nyampe sana, Pak. Belum nyampe, maksudnya. Oh, belum. Kenapa? Iya kan enggak sampai nguji keefektifannya itu, Pak. Nah, terus nanti kan itu judul kamu meningkatkan ini respek, itu gimana terusan jawabnya kalau ditanya itu? Kan berdasarkan penelitian sebelumnya itu kan biblioedukasi ini juga digunakan sebagai diuji keefektifannya gitu untuk meningkatkan kesadarannya gitu, Pak, kesadaran respeknya gitu. Oh, wah, itu kan penelitian sebelumnya, bukan penelitian you, ya kan? Ngerasa nggak Riza? Kalau nanti ditanya kayak gitu tuh, kalau jawabannya kayak gitu, itu kan penelitian terdahulu, penelitian yang relevan yang terdahulu. Ya di penelitian kamu gimana? Ini kan judul kamu. Gitu.
Jawabnya gimana kira-kira? Malah jadi melo. Ya Allah. Iya kan? Sempat kepikiran nggak kayak gitu tuh? Iya sih, Pak. Nah, iya, masalahnya kan di judul kamu ada itunya, meningkatkan itu, memang untuk efektif kan dari situ. Oke, nggak masalah. Kita harus ada solusi ya, problem solving. Kira-kira nih, memungkinkan nggak dalam waktu itu hari Selasa ya? Saya sebenarnya nggak boleh ikut campur lebih banyak sih, karena ini kan ranahnya dosen pembimbingnya Riza ya. Nanti salah. Cuma memberikan solusi aja. Ya, kalau masih memungkinkan ibaratnya tuh ambillah beberapa apa ya, karena memang harus ada meningkat kan, artinya kan meningkat respeknya itu terserah nanti mau data semacam dokumentasi atau apa tentang yang dicatat catatannya si siapa konselor tadi ya, mengatakan si A ini kayak gini, si B ini kayak gini, si C kayak gini, berarti ada peningkatan gitu loh. Itu kira-kira bisa, kalau masih memungkinkan itu diminta dari konselor itu untuk ditambahkan nanti di situ gitu loh. Ya untuk jaga-jaga aja sih, karena kan judulnya satu kesatuan kayak gitu ya Riza ya, nggak bisa diubah lagi kan judulnya tuh. Nggak bisa lagi kan diubah judulnya tuh. Ya memang ada meningkatkan kan. Nggak bisa, Pak. Nah iya makanya. Pertanyaan. Jadi kalau saya menyarankan yaitu untuk mengantisipasi aja. Kalau masih memungkinkan, tanya kan data-data di konselor tentang si anak-anak itu kan masih ada ya rasanya ya. Maksudnya tuh pasti hafal kan si A ini apa, si B ini apa kan mesti jadi catatan itu ya. Punya catatan si konselor tuh itu diminta itu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana ini konteksnya meningkatkan ini mana buktinya ada gitu loh. Yang penting ada. Oke ya, semangat loh. Ini harus ada solusi, harus ada solusi. Semua kemungkinan pertanyaan dan kemungkinan yang bisa menjatuhkan harus disiapkan. Saya bukan pembimbingnya, malah ketawa-ketawa terus. Ya memang harus. Makasih banyak Pak sudah dibimbing gitu. Ya, nanti pokoknya hari Senin mungkin kita masih ini ya lanjut di WA atau nanti setelah ini kita lanjut di WA nggak apa-apa intensnya ya Riza ya demi nanti kelancaran bersama ya. Tapi saya yakin Riza kalau memang ini buatannya Riza sendiri pasti tadi jawabnya juga mantap, tahap-tahapnya juga hafal, mantap sekali ya. Hal-hal teknis itu tinggal nanti disenyumin biar nanti nggak ngeblank saat ujian ya. Oke, makasih Riza Akila. Jaga kesehatan terus sukses ya. Terima kasih Bapak juga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.